Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Ceruk Berpikir bersama Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Kita ketemu lagi dengan Mas Ahmad Nur Khalid atau biasa dipanggil Cak Khalid. Selamat malam, Cak. Selamat malam, Bu Andri. Jadi Mas Khalid ini adalah Ketua Bidang Agama dan Budaya di Forum Satu Bangsa. Nah, beliau nanti akan menjelaskan tentang ya masalah-masalah keagamaan baik di secara pemikiran maupun juga dalam isu-isu kemasyarakatan kita saat ini gitu. Nah, ini Cak, kali ini kita akan membahas tentang Asyura. Oh ya. Jadi bagaimana pandangan Cak Khalid tentang sejarahnya dulu deh, kita pahami dulu sejarah Asyura ini sebenarnya seperti apa dalam Islam itu. Kan ini sedang ramai ini ya. Iya. Jadi ini apa itu Asyura? Itu adalah sumbernya hadis Nabi. Nah, setidak-tidaknya ada dua hadis yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah hadis tentang perintah puasa, anjuran puasa waktu Asyura. Dan karena ini sebelumnya adalah orang Yahudi juga melaksanakan puasa Asyura sebagai bentuk dari rasa syukurnya orang Yahudi terhadap selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka kemudian umat Islam oleh Rasulullah juga dianjurkan untuk puasa pada tanggal 9 Hijrah, yaitu 9 Muharram ya, 9 Muharram yang disebut dengan puasa Tasu'a. Jadi umat Islam puasa pada bulan Muharram itu pada tanggal 9 dan tanggal 10. Yang tanggal 9-nya disebut sebagai puasa Tasu'a, yang tanggal 10 disebut sebagai puasa Asyura. Begitu. Itu yang hadis yang pertama. Kemudian yang kedua adalah anjuran untuk memperbanyak belanja untuk anggota keluarganya. Atau sebagian ulama yang memaknai bahwa anggota keluarga ini yang dimaksud adalah fakir miskin. Jadi ada Rasulullah, barang siapa pas hari Asyura itu melapangkan belanjanya untuk keluarganya, maka Allah akan melapangkan rezekinya selama 1 tahun. Nah, keluarganya itu oleh para ulama, sebagian ulama dimaknai sebagai anak-anak yatim. Karena itu muncullah istilah dalam budaya kita, lebarannya anak yatim. Pas tanggal 10 Asyura gitu. Dua hadis ini menjadi dasar bahwa Asyura itu dasarnya adalah hadis Nabi dan sudah ada sejak zamannya Nabi Muhammad gitu. Itu berarti melapangkan hartanya atau rezekinya sampai tahun depan itu, sampai 1 tahun. Betul, sampai 1 tahun. Berarti orang yang kalau pingin hartanya, rezekinya terus mengalir itu harus sering sedekah gitu ya. Iya, pas Asyura mengambil keutamaan bulan Asyura, ya sedekah Asyura pas tanggal 10 Muharram itu gitu. Selain momentum Nabi Musa itu dengan yang tadi itu Rasulullah itu ada momentum lain nggak? Banyak momentum. Pertama, Nabi Yunus selamat dari perut ikan, ditelan ikan beliau, selamatnya itu pada tanggal 10 Asyura. Kemudian diterima tobatnya Nabi Adam juga 10 Asyura. Tobat Nabi Adam. Ya. Terus kemudian perahunya Nabi Nuh itu selesai banjir, kemudian perahunya itu berlabuh di Bukit Judi 10 Asyura. Kemudian kelahirannya Nabi Isa alaihissalam itu juga 10 Asyura. Jadi banyak sekali sebenarnya itu peristiwa-peristiwa yang peristiwa besar gitu kan ya, yang terjadi pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Nabi Isa lahirnya 10 Muharram. 10 Muharram. Berarti Natal dong. Ya Natal. Berarti bukan 25 Desember apa gimana? Ya mungkin waktu itu kan kita perbedaan ini ya, apa itu tanggal ya. Tanggal. Kan kalau umat Islam ini kan menggunakan bulan Komariah. Jadi penanggalan berdasarkan bulan, sehingga lahirnya itu terhitung pada tanggal 10 Muharram. Nah, sementara
25 Desember adalah penanggalan berdasarkan matahari. Oh. Gitu. Sehingga mungkin saja waktu zaman itu bareng gitu kan ya. Oh, bareng. Antara 10 Muharram dan 25 Desember itu satu tanggal. Tetapi karena tanggalnya ini harinya berbeda, hitungan harinya dalam satu tahun itu berbeda, maka kemudian ya terjadi perbedaan. 25 Desember waktu dulu tidak sama dengan 10 Muharram waktu sekarang. Oh. Bisa begitu. Tapi faktanya bagaimana kita nggak tahu gitu. Terlepas dari itu artinya ada kemuliaan lah di hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam itu ya. Ya jelas kemuliaan beliau apa itu? Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang lahir dengan tanpa ayah dari seorang ibu yang bernama Maryam, dan itu suatu yang istimewa, suatu yang orang mungkin zaman sekarang tuh bisa nggak percaya gitu. Kok bisa ada orang lahir tanpa ayah? Mukjizat itu ya. Iya. Nah, kalau selalu dikaitkan juga, misalkan ramai ini di viral tentang salah satu tokoh lah yang mengaitkan peristiwa ini dengan hari 10 Muharram ini dengan peristiwa Karbala gitu. Tentang pemenggalan Sayyidina Husain. Iya. Itu bagaimana menurut? Sayyidina Husain memang terbunuh dan dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Tetapi hari Asyura itu sudah ada sebelumnya gitu. Sudah sebelumnya. Hari Asyura sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad gitu. Amalan Asyura sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Perintahnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Gitu. Nah, sehingga ketika muncul pengkaitan itu ya kebetulan saja gitu. Kebetulan peristiwa Karbala itu bebarengan dengan peristiwa Asyura yang itu diperingati oleh umat Islam. Jadi memperingati Asyura itu tidak identik gitu ya dengan peringatan Syiah gitu. Tapi kita ini tetap lah kalau ahlu sunnah itu tetap mencintai keluarga Nabi lah ya. Wajib. Kita mencintai keluarga Nabi wajib. Apalagi itu Sayyidina Husain. Orang yang sangat luar biasa. Jadi beliau adalah penghulu pemuda di surga, Sayyidina Husain. Tetapi gimana kita mewujudkan kecintaan kita? Nah, iya seperti itu. Bagaimana mengungkapkan kecintaannya terhadap keluarga Nabi itu? Bagaimana cara mengungkapkan kecintaan kita? Apakah dengan mengingat peristiwa terbunuhnya itu gitu kan ya, atau sekedarnya saja gitu kan ya? Dalam arti tidak berlebih-lebihan gitu. Tidak sampai mukul-mukul punggung gitu. Iya. Tidak sampai berlebih-lebihan. Iya. Ya mungkin ekspresi berlebihan macam-macam gitu kan ya. Tapi kita tidak sampai ke situ. Ya semua umat Islam bersedih lah gitu kan ya. Kita sendiri kalau misalkan pas membaca sejarah peristiwa Karbala ini kan nggak pernah tuntas bisa sampai membacanya kan itu. Karena nggak tega untuk membacanya gitu. Oh iya. Iya benar. Kita kan nggak tega. Iya. Kita nggak tega untuk membaca, untuk mengingatnya aja nggak tega gitu. Ya kita tahu Sayyidina Husain dizalimi dengan dibunuh. Nah, tetapi maksud saya ini jangan glorifikasi berlebihan gitu kan ya. Menjadi sebuah ideologi gitu ya. Ya ini cukup menjadi kesedihan kita dan kemudian menjadi kebencian kita terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh pelaku zalim tersebut. Dan sekaligus menjadikan pelajaran bagi kita, khususnya bagi para pemegang kekuasaan, jangan sampai melakukan pembunuhan dengan motif politik. Nah ini yang tidak pernah diungkap gitu. Saya dari kemarin tuh mikir, apakah orang-orang yang selalu meneriakkan peristiwa Karbala, seandainya dia memegang kekuasaan dalam posisi Yazid bin Muawiyah, akan mencegah dirinya dari berbuat
nista, berbuat zalim seperti yang dilakukan oleh kepada Sayyidina Husain. Jadi pelajaran penting adalah penguasa. Ketika kita menjadi penguasa, jangan sampai berbuat zalim seperti yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah kepada Sayyidina Husain. Pesan pentingnya harusnya di situ. Karena kita sudah tidak bisa mencegah peristiwa Karbala, udah lewat kan? Iya. Peristiwa Karbala sudah lewat. Dan orang yang melakukan kezaliman itu sudah meninggal dunia. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengambil pelajaran. Jangan sampai berbuat zalim terhadap orang yang lemah. Khususnya ketika kita berkuasa kemudian berbuat zalim sampai dalam level pembunuhan secara fisik kepada lawan politik. Gitu. Itu spiritnya ya. Spiritnya harusnya ke situ. Seperti itu. Ya. Artinya kita tidak boleh menjadi pemimpin yang tiran, pemimpin yang Betul. diktator seperti itu ya. Betul. Ketika ada lawan politik langsung dibunuh itu seperti Nah, itu. Iya benar-benar. Iya. Ini harus diungkap gitu. Maksudnya arahnya ke sana gitu. Arahnya ke sana. Saya sebenarnya menunggu dari yang menceritakan setiap momentum Asyura menceritakan Karbala. Nah, ini apa yang mau diangkat spiritnya gitu kan ya. Bagi saya spirit yang harus diangkat karena mereka semuanya sudah wafat gitu kan ya. Seandainya kita hidup di zaman Sayyidina Husain, tentu kita akan membela Sayyidina Husain. Tapi sekarang Sayyidina Husain sudah wafat. Orang yang menzalimi Sayyidina Husain sudah wafat. Sudah tidak ada semuanya. Tapi anak keturunannya tuh ada yang berniat untuk membalas dendam nggak sih waktu itu? Nggak boleh balas dendam. Nah itu kan berarti juga bukti dong bahwa keluarga Nabi itu tidak pendendam. Ya, artinya begini, kalau orang itu sudah meninggal, kan tidak dalam Islam tidak ada dosa warisan kan? Iya. Tidak ada dosa warisan. Masing-masing orang bertanggung jawab terhadap dosanya masing-masing. Yazid bin Muawiyah bertanggung jawab atas dosanya. Muawiyah bertanggung jawab atas dosanya. Orang yang melakukan pembunuhan terhadap Sayyidina Husain bertanggung jawab atas dosanya. Nah, masing-masing bertanggung jawab atas dosanya. Nah, dan tidak bisa diwariskan kepada anak cucunya. Jadi pembunuh mungkin keturunan Yazid gitu kan. Yazid bin Muawiyah punya keturunan gitu. Dia tidak ada kaitannya sama orang tuanya. Kezaliman yang dilakukan itu adalah kezaliman yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Artinya tidak boleh menjadi dendam ya. Betul. Nah, kita dendam pada siapa kan itu? Iya, iya. Sudah nggak ada. Paling yang paling memungkinkan ya kita harus mengambil iktibar, mengambil pelajaran gitu, supaya jangan melakukan kezaliman politik. Apalagi sampai pada level melakukan pembunuhan secara fisik. Seperti yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah gitu. Itu hal penting menurut saya untuk pelajaran politik ya. Iya. Dalam sudut pandang politik itu penting. Nah ini Cak, masalah tadi Syiah lah ya, tadi ada kaitan dengan Sayyidina Husain. Itu katanya bubur merah, bubur putih itu bubur merah itu ya, yang kita harus masak itu yang buat dibagi-bagi tetangga itu selalu dikaitkan dengan darahnya Sayyidina Husain yang tumpah di Karbala. Nah itu bagaimana itu menurut Cahol? Ya. Pertama begini, amaliyah membuat bubur itu sebenarnya diambil dari sejarah Nabi Nuh. Oh Nabi Nuh. Ya, itu ngambilnya sejak malah zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh waktu berlabuh di Bukit Judi, jadi banjir sudah kering, dunia yang sebelumnya tenggelam air bah sudah kering. Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi, kemudian bahan makanannya sudah mau habis. Nah, ketika bahan makanannya sudah habis, akhirnya Nabi Nuh memerintahkan agar seluruh bahan makanan itu dikumpulkan dan dimasak dalam bentuk bubur. Supaya apa? Semuanya biar rata semua. Biar semuanya kebagian. Dibikinlah bubur. Nah, umat Islam kemudian meniru ini. Setiap Asyura, nah Asyura itu kebetulan adalah tanggal di mana Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi, di mana seluruh daratan yang sebelumnya tergenang oleh air bah banjir sudah kering. Nah, peringatannya dengan membuat sebuah bubur Asyura, di mana Nabi Nuh zaman dulu membuat bubur supaya semuanya rata. Nah, kemudian suka dikait-kaitkan gitu dengan peristiwa Karbala.
sebenarnya umat Islam khususnya yang bukan Syiah ya. Iya. Umat Islam yang bukan Syiah itu membuat bubur dengan memang variasi. Tujuannya apa? Tanwi'us shadaqah. Agar sedekah dalam bentuk bubur itu variatif. Variatif bahannya. Nah, salah satunya bahannya berwarna merah. Bisa kacang apa? Biasanya itu yang kacang merah itu. Iya. Itu kan suka dijadikan bagian dari bubur. Nah, sehingga warnanya merah. Itu hanya untuk tanwi'us shadaqah. Jadi kalau tradisi di masyarakat dulu 7 bahan gitu. Jadi untuk bikin bubur Asyura itu 7 bahan. Apa aja itu? Nah, ini saya nggak hafal. Orang-orang tua menyebutnya 7 bahan. Supaya apa? Tanwi'us shadaqah, memvariasi sedekah. Variasi sedekah. Jadi sedekahnya itu biar tidak minimalis lah. Kalau sedekahnya itu hanya beras itu kan cuma satu jenis. Satu jenis. Kalau banyak gitu kan dari banyak jenis. Jadi kalau dicatat malaikat itu sedekah dengan beras, dengan ini banyak catatannya gitu. Dengan beras, dengan uang, Nah, baju bukan yang tanwi'us sedekah itu yang 7 macam itu maksudnya. Oh, 7 macam bahan makanan untuk bubur itu dibikin 7 macam supaya variatif. Nah, itu untuk memvariasi sedekah. Supaya malaikat mencatatnya itu ya banyak ininya, banyak jenisnya. Ini sedekahnya ada beras, ada kacang hijau, apalagi disebutkan semua. Jadi istilahnya kalau amal itu semakin variatif semakin indah lah, tidak minimalis. Rumah semakin banyak pernik-perniknya semakin indah. Gitu. tapi kok selalu dikaitkan dengan itu, Karbala itu? Nah itu hanya sebagian kelompok saja. Ya mungkin kelompok Syiah yang suka mengkaitkan. Ini sampai buburnya apa itu darahnya Sayyidina Husain. Misalnya. Kalau saya kok nggak tega sampai segitu. Iya, sampai memamer-mamer. Oh iya. Nah ya, kalau saya loh ngerasanya itu nggak tega. Apa tega kita untuk membaca sejarahnya Sayyidina Husain aja itu nggak tega gitu. Nah ini sampai apa itu bukan hanya menceritakan dan mengulang-ulang, tapi sampai diekspresikan dengan diwarnakan merah, ini adalah merahnya Sayyidina Husain. Gitu. Udah gitu kita makan lagi. Dia makan lagi. Ya coba apa tega gitu? Kalau saya nggak tega gitu. Iya. Kalau saya hati saya itu nggak tega. Bahkan untuk membaca kisahnya Sayyidina Husain aja nggak sampai hati gitu. Karena apa? Karena kecintaan kita yang kalau baca itu ya cuma bisa sedih gitu. Iya, iya. Jadi kelihatannya seolah-olah mencintai. Kalau menurut saya ya, menurut kami dalam cara pandang kami seolah-olah itu mencintai, tapi kalau seperti itu apa betul cara mencintai dengan cara seperti itu? Berarti kita menghormati seorang pahlawan yang terbunuh di medan perang. Betul. Terus kita menceritakan bagaimana proses dibunuhnya itu. Ya, misalkan dibunuh, diceritakan lah, dead ini gitu kan. Padahal cukup menghormati saja gitu kan, atau mendoakan gitu. Betul. Nah ini kan titik mana yang yang pas gitu. Mungkin setiap kelompok punya sudut pandang masing-masing. Tapi kalau sudut pandang kita yang seperti itu rasanya kok kurang pas. Kalau terlalu berlebihan ya, terlalu itu yang di ini terus tuh rasanya kurang pas gitu. Termasuk yang memukul-mukul itu sampai luka. Nah itu mungkin masing-masing kelompok punya argumentasinya gitu ya. Cuman kalau kita seperti itu kita anggapnya rasanya kurang pas gitu. Artinya biar lebih argumen mereka gitu ya. Nih, pertanyaan terakhir. Ya. Asyura ini kan selalu dikaitkan dengan lebaran anak yatim, 10 Muharram. Nah, itu ada ustadz yang mengatakan bahwa lebaran anak yatim itu tidak ada dalilnya, atau itu dikatakan sebagai propaganda Syiah. Itu ajaran Syiah itu. Jadi sebenarnya kalau mau anak yatim itu lebarannya kapan? Setiap hari. Tidak ada itu lebaran anak yatim. Itu bagaimana menurut Cah Khalid? Ya, yang pertama kita harus menggarisbawahi bahwa peringatan Asyura itu masyru'. Dalam arti Rasulullah sudah menyebut itu amalan-amalan pada hari Asyura. Sementara Syiah itu sesuatu yang baru. Artinya Asyura pada prinsipnya itu tidak ada kaitannya sama Syiah.
Kemudian yang kedua, kalau dianggap itu sebagai propaganda Syiah, itu tidak tepat. Karena apa? Karena menyantuni anak yatim pada hari Asyura itu disandarkan pada hadis Nabi yang berbunyi bahwa barang siapa yang melapangkan belanja untuk keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan belanjanya, melapangkan rezekinya selama 1 tahun. Nah, sebagian ulama memberikan makna bahwa keluarga yang dimaksud di sini adalah anak yatim. Karena itulah kemudian mengambil dari keutamaan hadis ini pas hari Asyura, kemudian dilakukan santunan terhadap anak yatim. Artinya apa? Ada dasarnya. Dasarnya apa? Hadis Nabi. Jadi bukan nggak ada kaitannya sama Syiah, nggak ada. Itu ada hadis Nabi karena sebagian ulama memaknai bahwa barang siapa melapangkan belanjanya kepada keluarganya, nah keluarga itu sebagian ulama memaknainya dengan anak yatim, maka Allah akan melapangkan rezekinya selama 1 tahun. Berarti bukan ajaran Syiah ya? Bukan, nggak ada kaitannya dengan Syiah gitu aja. Karena Asyura sendiri sudah ada sebelum Syiah itu ada. Gitu. Nah, perkara kemudian Syiah juga melakukan peringatan Asyura dengan caranya kan itu Syiah, kira-kira begitu. Nah, kita sendiri umat Islam memang memperingati Asyura karena dengan banyak hal besar yang tadi sudah kita sebagiannya sudah kita sebut bahwa Asyura ini banyak hal besar yang Allah mentakdirkan terjadinya pada hari Asyura, begitu. Begitu sahabat Adri. Wah, makasih Mas Cah Khalid ya, atas pencerahannya kepada kita ya tentang Asyura ini, untuk agar menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW gitu kan. Bahwa tadi juga dikatakan bahwa itu tidak propaganda, bukan harinya Syiah gitu ya, tapi itu hari besar umat Islam ya secara keseluruhan seperti itu. Terima kasih Mas Khalid. Terima kasih sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada sudah menyaksikan acara Curug Berpikir, Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Dialektik TV. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.